Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini beliau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua beserta karunia-Nya yang tidak akan bisa kita hitung. Walaupun ranting pohon dan daun-daun kayunya kita buat menjadi pena dan bukunya, kita tidak akan bisa menghitung betapa banyaknya nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda alam, revolusi alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang saya hormati Bapak dosen ilmu komunikasi itu Bapak Tony Hartono. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizal dengan NIM 120404151611. Baik, saya berasal dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 1B. Di sini saya mendapat tugas UTS dari Bapak untuk menjelaskan materi yang telah dikasih oleh Kosma tentang RAP atau silabus yang Bapak bagikan di classroom. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi komunikasi nonverbal, dan komunikasi nonverbal itu ada tiga poin. Yang pertama poinnya adalah fungsi-fungsi komunikasi nonverbal, ada klasifikasi bahasa nonverbal, dan ada bahasa diam. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang dari pengertian komunikasi nonverbal, tanpa harus kita melangkah langsung ke fungsi-fungsinya. Baik, komunikasi nonverbal di sini adalah peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang, berbicara dengan orang-orang, kita perlu mengetahui tentang apa ini komunikasi nonverbal. Nah, di sini komunikasi nonverbal adalah sebuah proses menggunakan pesan-pesan tanpa kata-kata untuk menyampaikan maknanya kepada pendengar ataupun ya audiens lah. Masuk ke materi pertama di dalam silabus RAP, itu fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi utama dari komunikasi nonverbal itu adalah untuk mengirimkan makna melalui penguatan berlawanan dengan komunikasi verbal serta mengganti lambang-lambang verbal. Komunikasi nonverbal juga digunakan untuk mempengaruhi orang lain dan mengatur alur percakapan lebih lengkapnya. Fungsi-fungsi komunikasi nonverbal adalah sebagai berikut. Komunikasi nonverbal mengirimkan makna, komunikasi nonverbal mempengaruhi orang lain, komunikasi nonverbal mengatur alur percakapan kita, komunikasi nonverbal juga berdampak pada alur percakapan kita, komunikasi nonverbal berdampak pada hubungan kita. Komunikasi nonverbal mengekspresikan identitas kita. Nah, sementara itu menurut Orgel pada tahun 1988, perilaku nonverbal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Mengekspresikan emosi dalam artian bahwa emosi pada umumnya
diekspresikan melalui wajah, tubuh, dan suara. Presentasi diri atau menampilkan kepribadian seseorang kepada orang lain, melengkapi pembicaraan dengan tujuan untuk mengelola umpan balik, perhatian, dan lain-lain. Vokalisasi dan perilaku nonverbal adalah sesuai dengan ujaran percakapan. Ritual menggunakan salam, gerakan tangan, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh, dan kita dapat mengklasifikasikan pesan nonverbal itu dengan berbagai cara. Yang pertama, menurut Georgen Risch, mengklasifikasikan pesan nonverbal menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bahasa tanda. Misalnya, acuan jempol. Acuan jempol itu untuk numpang mobil secara gratis. Bahasa isyaratnya tunarung. Yang kedua adalah bahasa tindakan action. Bahasa tindakan, semua gerakan tubuh yang tidak digunakan secara eksklusif untuk memberikan sinyal, misalnya berjalan. Bahasa objek, misalnya pertunjukan berbenda, pakaian, dan lambang nonverbal bersifat publik. Masuk ke materi berikutnya, itu adalah bahasa diam. Di sini bahasa diam itu adalah cara berkomunikasi yang dilakukan oleh penutur dengan mitra tutur, tetapi mitra tuturnya menanggapinya dengan diam. Bahasa diam juga bisa diamati oleh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seorang ayah pulang dari kantor. Ketika ditanya istrinya, ia diam. Ia tidak menjawab dengan istrinya. Istrinya tentu bergumam, "Wah, suamiku ini punya masalah." Nah, sebagai tanda bahwa kita memperhatikan, memberikan jeda. Maksud dari bahasa diam ini adalah memberikan jeda untuk berpikir, menunjukkan rasa empati dan simpati, menunjukkan tanda dan untuk menghentikan interaksi, menunjukkan ketidaktertarikan terhadap sesuatu benda yang dimaksudkan. Nah, itulah materi yang saya dapatkan dari pembagian posma. Terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan tugas ini. Saya mengerjakannya dengan baik dan bersungguh-sungguh usaha, walaupun keadaan saya sekarang lagi agak kurang memungkinkan untuk berinteraksi dengan sesama karena saya lagi sakit. Terima kasih banyak kepada Bapak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.